Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Selama masa pandemi COVID-19, pengelolaan sampah medis harus menjadi perhatian khusus, terutama bagi sampah infeksius pasien isolasi mandiri. Mengelola sampah isoman secara mandiri dapat mengurangi risiko paparan COVID-19 dan lingkungan sekitar akibat sampah tersebut. Pandemi COVID-19 memberikan banyak dampak, salah satunya pada penumpukan sampah. Terlebih untuk sampah medis dan sampah infeksius hasil isolasi mandiri. Sampah infeksius hasil isolasi mandiri seperti masker, tisu, kapas hingga sampah bekas pembungkus obat harus dikelola dan dibuang dengan benar. Karena jika tidak dikelola dengan baik, sampah tersebut dapat berujung pada penyebaran virus corona di lingkungan sekitar. Tidak hanya sampah infeksius, sampah sisa makanan atau tempat makan pasien isoman juga harus diperhatikan. Sampah makanan tersebut harus dipisahkan dan disediakan tempat sampah khusus. Bahkan menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sampah hasil isolasi mandiri seharusnya dikelola secara mandiri, salah satunya dengan cara dibakar. Ya, dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebaiknya mengelola sampah hasil isolasi mandiri dan apa bahayanya jika kita abai dalam pengelolaan sampah infeksius, kita akan membahasnya bersama Dr. Imran Agus Nurali, selaku Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Selamat pagi Dok, apa kabar? Selamat pagi Mbak Astia. Baik. Mudah-mudahan selalu ya. Amin, amin. Kita harus sehat Dok. Dok, kalau kita lihat ini kondisi rumah sakit semakin penuh. Banyak memang teman-teman atau saudara kita yang terpapar harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Cuma ini juga yang jadi perhatian khusus bahwa ada sampah ataupun limbah yang dihasilkan teman-teman yang isoman ini harus dikelola juga. Sebenarnya seperti apa dampaknya jika tidak dikelola dengan baik, Dok? Iya, dampaknya itu bagi istilahnya kita sebut sebagai limbah medis ya bagi kalau ada isoman di rumah tapi berbasis rumah tangga. Itu dampaknya yang pertama adalah bisa melalui sampah atau limbah medis tadi bisa menularkan apakah di dalam rumah maupun di lingkungan di luar rumah ya. Itu pertama kalau tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, kalau tidak dilakukan secara standar, misal tadi masker yang dipakai kemudian dibuang secara sembarangan, itu di luar juga bisa saja dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, dianggap sebagai masker utuh kemudian dibersihkan kemudian dijual kembali. Ini juga bisa menularkan, lebih berbahaya menularkan. Yang ketiga tentunya kita juga harus mengamankan petugas sampah ya, jangan sampai mereka yang mengatur sampah kemudian sampah-sampah tadi bisa menularkan, misalnya mereka tertular. Ini berbahaya bagi petugas sampah yang mengolah sampah. Jadi ada 3 unsur. Jadi memang harus dari rumah itu sudah dikelola dengan benar, kemudian dibuang secara benar, saya rasa, dan tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Saya rasa itu pentingnya dari bagaimana mengelola sampah hasil isolasi mandiri. Baik, ini terlepas dari isolasi mandiri sendiri, sampah masker ini jadi sampah yang lumayan mayoritas saat ini, Dok. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat, Ya, baik yang sudah terpapar ataupun memang masyarakat umum yang pastinya menggunakan masker, harusnya idealnya diapakan limbahnya? Seperti apa pengelolaannya? Apakah memang harus digunting atau dirusak terlebih dahulu? Bagaimana, Dok? Ya, terlepas apa. Baik, Dok, silakan. Memang kalau Baik, sepertinya ada gangguan teknis. Kita masih mencoba menghubungi dokter. Dok, masih bisa mendengar suara saya dengan jelas? Baik, Dokter Imran. Baik, bagaimana Dok bisa dilanjutkan? Harus seperti apa kita memperlakukan limbah masker? Ya, masker yang digunakan oleh masyarakat di rumah maupun di luar rumah itu harus dikelola dengan benar ya. Apalagi kalau isolasi mandiri karena positif kemudian dirawat di rumah karena mungkin tanpa gejala atau gejala ringan. Jadi masker setelah dipakai itu harus direndam dulu di air sabun
deterjen gitu ya, yang paling mudah. 2 hari sekali kita bisa membuang pada tempat khusus. Jadi setelah direndam dalam air sabun, kemudian kita gunting benangnya maupun maskernya supaya tidak dimanfaatkan lagi. Setelah kita mengolah tadi masker tadi, kemudian kita cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan masker yang sudah kita gunting tadi dimasukkan dalam, ini harusnya fungsi di tingkat RT RW ada semacam satgas ya, satgas yang menyediakan tempat khusus atau sampah khusus yang infeksius. Jadi ya sudah contoh iklan-iklan itu atau di media sosial dalam bentuk amplop besar ditulis infeksius, tapi kan tidak semua rumah tangga punya amplop besar tadi ya. Jadi yang penting dia sudah didesinfeksi dulu dengan larutan deterjen, kemudian kita gunting benang maupun maskernya, kemudian dimasukkan dalam plastik yang khusus ya, jadi tidak disamakan dengan sampah biasa. Ini harus kita tulis infeksius ya. Itu yang bagi mulai dari rumah, kemudian nanti di luar rumah diangkut oleh petugas RT RW yang khusus itu untuk sampah infeksius tadi, kemudian nanti dipisahkan dengan sampah biasa di tempat pembuangan sampah. Jadi ada pengelolaan untuk limbah medisnya, jadi dianggap sebagai limbah medis. Saya rasa kalau ini cukup baik contoh-contoh di Jakarta ya. Mudah-mudahan di tempat lain juga bisa mencontoh. Sudah banyak pedoman-pedoman disampaikan baik dari Kementerian Kesehatan maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Mudah-mudahan sudah disosialisasikan juga dalam berbagai webinar maupun media sosial. Ini untuk kita menjaga lingkungan kita, juga untuk memutus mata rantai penularan COVID ya. Baik di dalam rumah terhadap keluarga maupun juga di luar rumah terhadap lingkungan dan orang lain. Baik. Dan saya itu. Kalau kita lihat ini mungkin ada yang memang sekeluarga isoman bersama gitu, tapi ada juga yang mungkin hanya salah satu anggota keluarga yang terpapar. Bolehkah anggota keluarga lain yang negatif posisinya mengelola sampah saudaranya yang memang positif terpapar COVID-19? Ya, kalau dalam satu rumah misalkan hanya satu orang yang positif, kemudian memang dianjurkan punya ruangan sendiri, ya, pakaian kotor terpisah, penyuciannya, kemudian kalau bisa tempat makan terpisah juga, kemudian juga kamar mandi terpisah. Seharusnya seperti itu, walaupun tidak semuanya bisa dilakukan. Yang penting keluarga yang lain melakukan juga protokol kesehatan, jadi menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan sering mencuci tangan pakai sabun. Seandainya orang yang positif yang isolasi mandiri dia masih mampu melakukan, itu bisa dilakukan di kamar sendiri. Tapi kalau memang butuh bantuan dari keluarganya yang negatif, tentunya keluarganya juga menerapkan protokol kesehatan 3M tadi ya. Sering melakukan cuci tangan pakai sabun setelah membantu yang saudaranya atau keluarganya yang isolasi mandiri tadi. Saya rasa ini aturan secara khusus untuk di dalam rumah yang ada yang negatif misalkan, tapi memang sebaiknya menghindari dari orang-orang punya resiko rentan, jadi ibu hamil, bayi balita, orang tua, itu harusnya terpisah dari yang positif tadi. Ya sebaiknya seperti itu. Baik dok, mungkin bisa saja anggota keluarga kita yang terpapar adalah lansia yang sehari-hari menggunakan diapers. Bagaimana dengan limbah diapers keluarga kita yang terpapar COVID? Apakah perlu ada perlakuan khusus, dok? Ya, diapers maupun juga tadi tisu gitu ya. Orang yang positif memang kita tidak tahu penularannya, ada yang bilang melewat droplet gitu ya, tapi juga melalui cairan tubuh juga bisa terjadi. Ya. Tetap kita kelola dengan benar, ya. Jadi apapun yang dihasilkan oleh pasien yang atau orang yang keluarga yang positif tadi kita pisahkan, ya, kita pisahkan dalam suatu tempat yang positif tadi, spesifik tadi, ya. Saya rasa lebih aman lagi memang tadi direndam dalam cairan deterjen. Pakai sabun saja, kita tidak usah mencari desinfektan yang air sabun itu mengandung juga bahan-bahan untuk desinfeksi ya.
saya mengamankan terhadap keluarga dan lingkungannya. Itu kemudian kita tempatkan sampah yang khusus tadi spesifik, dan di luar memang harusnya diangkut oleh yang spesifik juga, jangan disamakan dengan sampah biasa. Ini sudah ada aturannya oleh Dinas Kebersihan supaya petugasnya itu membedakan. Ya, tentu petugas kebersihan menggunakan masker juga, menggunakan sarung tangan, menggunakan sepatu boot ya, biasa petugas kebersihan. Demikian. Baik, jadi memang alangkah baiknya untuk dipisah, apalagi untuk sampah-sampah infeksius ini dipisahkan dan nantinya juga saat didistribusikan juga terpisah begitu ya dok. Dok, nanti kita akan lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana ya dok ya. Ya baik Mbak Askia. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan, tetap bersama kami di Halo Indonesia.